Sebetulnya saya datang ini untuk mendengarkan yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Mujtaba Sahab, dan sudah cukup. Cuman saya hanya ingin sedikit menyampaikan yang saya pahami. Tadi kita mendengar bagaimana orang-orang merasakan kenikmatan pada saat duduk dengan orang-orang saleh. Karena Allah mendekatkan kita. Sebetulnya orang-orang saleh itu mereka selalu berpikir kepada Allah. Tidak pernah putus batinnya dengan Rabbul Alamin. Sehingga kita merasakan sudah dalam surga. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang ada dalam surga. Kenikmatan itu bukan yang kita lihat, tapi kenikmatan itu yang kita rasakan dalam batin kita, kalbu kita. Saya kebetulan membaca seorang pemenang Nobel. Dia mempelajari kehidupan manusia. Dan ini ilmu, Allah yang membuka ilmu. Dan diberikan kepada siapa saja yang mau. Dan ini dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan, orang yang bertahun-tahun menghabiskan waktunya di laboratorium-laboratorium untuk memahami yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka mendapatkan itu seolah-olah barang yang baru, yang luar biasa, kagum mereka. Tapi semua itu sebetulnya sudah ada dalam ilmunya Rasulullah dan sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Memang ada yang mungkin kita belum paham. Setiap manusia ada 60 triliun sel. Dan setiap sel itu taat pada Allah. Sel untuk mata, dia jadi mata. Kalau dia mati, tumbuh lagi jadi mata. Sel telinga jadi telinga. Semuanya taat kepada Allah. Mereka kebingungan bagaimana sel ini bisa taat. Siapa yang menggerakkan sel ini, yang memberikan pelajaran kepada sel ini. Ternyata mereka belajar lagi, didalami lagi. Di setiap sel itu ada 3 miliar. Ada 3 miliar, mereka kasih nama benih, gen. Jadi sudah 60 triliun, setiap selnya itu dilukis sama Allah ada 3 miliar. Ini Allah yang punya rencana seperti itu. Katanya yang peneliti ini, seandainya itu ditarik garis, itu sepanjang 100 miliar kilometer. Badan manusia ini kalau dipreteli kecil-kecil, lalu dalamnya itu sepanjang 100 miliar kilometer. Saya membaca itu, saya gembira. Ini pelajaran buat kita. Kita ini akan hidup selama-lamanya. Akan dibangkitkan dan dihidupkan selama-lamanya oleh Allah. Bawa apa kita? Mereka tanya itu, mereka memikir, nanti itu apa yang akan terjadi? Dari mana asalnya kehidupan ini? Kalau kita umat Nabi Muhammad melihatnya, kita ini seperti satu debu. Dan buminya adalah Rasulullah Muhammad. Para wali-wali itu menyerap nurnya matahari, cahayanya matahari. Dan mereka adalah bulan-bulan itu. Lalu saya nyoba berpikir gitu ya. Kita ini memang kurang persiapan untuk menuju kepada alam yang akhir. Kita ini diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, yang orang-orang kafir menghabiskan waktunya itu cuma bisa mempelajari 5% dari struktur yang diciptakan oleh Allah. Mereka baru tahu 5%. Tapi mereka tahu yang 95% ini kalau hidup, kalau bisa kita pikirkan, jiwa kita ini bisa sambung sama sel-sel itu, maka kita akan punya kemampuan yang luar biasa.
Jadi wali semuanya. Karena itu saya sarankan begini. Saya tidak mau panjang-panjang. Saya membaca zikir. Dan saya minta semua yang hadir ini, yang biasa para habaib setiap acara itu bertalkin, mentalkinkan yang hadir. Tapi di mana talkin itu? Apakah seluruh 60 triliun dan 3 miliar kalikan 3 miliar itu ikut talkin apa enggak? Kalau itu kita ajak talkin, itu kita bawa ke alam yang selama-lamanya. Jadi kalau kita berzikir mengucapkan kepada Allah, menyebut asma Allah, tapi kita perintahkan seluruh sel dan isinya sel untuk sama-sama berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah meniupkan ruhnya dalam setiap manusia sehingga hidup, itu kalau kita nanti sampai kembali kepada Allah, itu akan nyala, akan jadi lampu kita nanti menuju kembali kepada Allah. Dan itu daya tarik kita, magnet kiblat kita nanti itu. Kalau besi itu kiblatnya ke kutub utara, ketarik ke sana, semuanya ngadep ke situ. Kalau kita sholat ngadepnya ke kiblat, tapi rohani batin kita ini kiblatnya Nabi Muhammad. Sambungkan pada Rasulullah SAW. Itu tali kita kepada Rabbul Alamin. Karena Al-Quran itu dialirkan oleh Allah melalui dadanya Nabi Muhammad. Itu sambungan, tali dari langit sampai ke bumi. Rugi orang-orang yang berpikir bahwa Rasulullah ada di bawah tanah. Jasadnya ya sempurna. Tubuh ini tidak akan rusak. Orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan itu, mereka mengatakan bahwa alam ini ternyata berhubungan dengan batin kita ini. Cuma mereka nggak tahu cara nyambungnya. Sayyidina Bagil Muqaddam itu kalau menyendiri di gunung, mungkin Nabi Muhammad tadi paham. Anaknya ngikutin. Tahu-tahu anaknya pingsan, mendengar suara-suara yang dia nggak pernah dengar, yang ayahnya mendengar. Dan Rasulullah juga begitu. Pohon yang dipegang, tanah yang itu, semuanya menyapa pada Rasulullah. Semuanya kenal Nabi Muhammad. Karena Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka semua ciptaannya bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad. Karena itu para jamaah, biasakan dalam zikir kita itu bukan hanya pikiran kita saja, batin kita saja, tapi perintahkan. Seperti kita berpuasa, orang puasa itu tidak makan kuat. Ada orang bisa tidak makan 6 bulan bisa, karena badannya diperintah sama dia, dikasih tahu, ayo puasa, puasa semuanya. Kita begitu niat malam itu, langsung tubuh kita ini berubah. Langsung dalam kondisi puasa. Otomatis Allah menciptakan seperti itu. Apalagi diperintah. Sayyidina Bagil Muqaddam itu 6 bulan tidak makan, tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Tidak apa-apa. Anaknya yang takut, kasihan. Dikasih minum, apa-apa. Nah kita juga sama. Kalau kita mulai sekarang, biasakan dalam zikir kita itu, karena sudah tahu, ada 60 triliun sel, dalamnya lagi, ada pabriknya lagi, ada 3 miliar, yang ini akan jadi benih unggulan, sebaik-baik benih adalah benihnya Nabi Muhammad. Itu sudah diberitahu oleh Rasulullah. Tidak ada seorang Rasul pun kecuali dikenalkan kepada Rasulullah. Sumber daripada segala kehidupan Nuh. Saya hanya ingin berpikir, mudah-mudahan yang hadir di sini sama-sama kita ngikuti. Zikirnya juga yang biasa dibaca Pak.
Tapi perintahkan. Insya Allah ini kita berzikir berapa tuh? 60 triliun kali 3 miliar. Gimana ngitungnya? Tidak tahu ngitungnya. Bawa kalkulator tidak tahu. Baru sekali. Kalau kita baca 3 kali, lalu setiap hari, para wali-wali itu tidak pernah putus berzikir. Berapa dia punya kehidupan itu? Habib Abdullah bin Husain bin Thahir 10.000 tahlil, 10.000 sholawat, sudah tidak karu-karuan zikirnya. Dan itu seluruhnya badannya. Sampai bumi ini nyerap. Jadi nur dan tidak hilang. Kalau ada yang takdirkan haji atau umrah, kalau masuk Masjid Nabawi, gitu ya, minta sama Allah supaya bisa nginjek bekasnya Nabi Muhammad, supaya nempel kaki kita. Itu kita bawa pulang, selamat kita ini. Kalau kita masih bisa bernafas, minta sama Allah, ya Rabb, izinkan hawa ini, gak bakal hilang itu hawanya Nabi Muhammad. Hawa yang pernah dihirup sama Rasulullah itu ada. Di mana itu? Minta apa? Ya Rabb, izinkan walau 1 butir. Orang pasti selamat. Gak bakal masuk neraka, gak mungkin. Mari kita berpikir, sebelumnya kita niatkan kepada Allah. Ya Allah, dengan izinmu, seluruh ciptaanmu yang ada dalam tubuh ini akan menyebut asmamu, akan berzikir kepadamu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat. 1 salawat. Tapi hadirkan seluruhnya yang ada pada diri kita ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Adada khalqih wa ridha nafsih zinata arsih wa midada kalimatih. Ya Allah, ya Rabba kulli syai', ya Rabba Muhammad, ya Rabba Muhammad, ya Rabba Muhammad, salli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi hasanat Sayyidina Muhammad, adada khalqih wa ridha nafsih zinata arsih wa midada kalimatih. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Lana ya Rabb, li walidina, walida walidaina, wa duryatina, wa aswajina, wa karabatina, wa ahlina, wa ashabina, wa masyayikhina, wa jamil ummata habibika Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qarib, ya Mujib, ya wasi'al ata, ya wasi'al maghfirah. La tu'adib lana ya Rabb, wa takhir qulubana ya Karim, wa takhir qulubana ya Rabb, kama takhirtu habibika Muhammad zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad jaddal hasanain nur fawqa nur sayyidil wujud wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.